Nah, setahun kemudian saja Walid jumpa. Masya Allah. Macam tidak percaya saja kita. Kan? Allah meragu. Faham kah? Nah, okey, itu contoh-contoh saja Walid kasih. Nah, lanjut. Pada mulanya si hamba Allah itu berada dalam kegelapan kejahilannya. Nah, sekarang kita musannif Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala mula bercakap dengan kita, menerangkan kepada kita tentang kesedapan hidup yang dibuang sebanyak 3 kali di dalam hidup kita. Nah, katanya manusia pada mulanya ataupun pada mulanya si hamba Allah itu berada dalam kegelapan kejahilan. Nah, pada mulanya. Apa maksud pada mulanya? Yang kita belajar sudah bidayah. Nah, itu berarti setiap orang bermula dengan bidayah, permulaan. Tidak ada orang yang datang-datang wali sudah, kan? Tidak ada orang yang datang-datang alim terus. Berarti semuanya melalui proses permulaan, proses bidayah. Semua orang. Nah, bidayah itulah yang kita bilang permulaan, kan? Semua orang. Kemudian selepas bidayah itu, dia berada di proses mutawassit, berada di keadaan mutawassit, berarti lemah, kan? Dan kemudian nanti nihayah, baru sempurna. Okey. Nah, pada mulanya si hamba Allah itu berada dalam kegelapan kejahilannya. Nah, ketika bidayah, semua orang berada dalam kegelapan kejahilannya. Kegelapan berarti kegelapan pandangan, fahaman, pengalaman. Kegelapan nah, 3 perkara itu. Kegelapan, nah 3 perkara. 1, pandangan. 2, fahaman. Dan 3, pengalaman. Jadi semua orang dalam keadaan begitu. Kemudian baru dia sebut kejahilan. Nah, apabila kegelapan berlaku di sini, dan di sini, nah itulah yang disebut dengan kejahilan. Nah, berarti kejahilan itu wujud ataupun berlaku bukan. Berarti kejahilan itu dasarnya adalah kita tidak mempunyai pandangan, kita tidak mempunyai fahaman, kita tidak mempunyai pengalaman. Dasarnya begitu. Berarti kita berada dalam kegelapan. Nah, okey. Jadi boleh kasih tahu di situ supaya kamu orang nampak ya kaitan antara kegelapan dengan kejahilan itu, dan kaitan di antara jahil dan kegelapan. Nah, artinya apabila jahil kita, berarti kita berada dalam kegelapan. Nanti pandangan kita merupakan pandangan yang gelap, sedangkan kita sendiri, bahkan setiap orang mesti mempunyai pandangan yang tersendiri.
Jangan Walid ajar sudah. Pandangan terhadap Allah, pandangan terhadap agama dan pandangan terhadap dirinya. Fahaman terhadap Allah, fahaman terhadap agama, fahaman terhadap dirinya. Ya kan? Pengalaman terhadap Allah, pengalaman terhadap agama, pengalaman terhadap dirinya. Dan perjalanan hidup kita semuanya berlaku di atas hal itu. Itu yang Walid ajar kamu orang dasar. Dari awal Walid ajar dasarnya. Ya kan? Dan istilah pandangan datang dari apa? Datang dari pemikiran, datang dari akal. Istilah fahaman datang dari perasaan, datang dari hati. Ya kan? Istilah pengalaman datang dari amalan, datang dari tingkah laku. Jadi semua berjalan seiring saja. Di penghujungnya pandangan. Nah, sekarang sila mempunyai pandangan tersendiri tentang dirinya, bagi dirinya, bukan tentang ya, bagi dirinya dengan Allah, dirinya dengan agama. Gitu kan? Nah, Anjung mempunyai pandangan yang tersendiri bagi dirinya dengan Allah, bagi dirinya dengan agama dan bagi dirinya sendiri. Nah, sebab itu kita suruh potong rambut, dia potong sikit saja. Nah, kerana dia mempunyai pandangan bagi dirinya sendiri. Gitu kan? Nah, Jul, dia tidak mau potong rambut sekarang, dia mau simpan panjang, bilang mau belah tengah. Itu kan rambut sampai sini, Jul kan? Sampai sini belah tengah. Nah, dia mempunyai pandangan dia tersendiri. Nah, begitu. Kenapa kau mau simpan panjang, Jul? Nah, dia bilang, aku mau mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Nanti ke depan Walid, aku mau pakai serban besar. Nah, rambutku begini. Bila aku mau pakai serban besar, dia bilang bulan depan. Jul. Nah, bulan depan bermula besok. Kan sila? Nah. Jadi besok mungkin dia akan pakai serban, Jul kan? Nah. Jadi alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi itu pandangan. Jul mempunyai pandangan dia tersendiri. Dan pandangan itu tidak salah. Paham enggak? Nah, dia mau simpan panjang. Kemudian dia mau pergi kerinting-kerinting bagi jadi Maggi. Kemudian, nah itu pandangan yang salah. Jelas kah? Nah, kalau begitu dia mau, nah Walid suruh cukur cepat-cepat, Pak. Kenapa? Karena pandangan itu salah. Nah, Walid di sini perlu memperbetulkan pandangan, gitu kan? Nah, kemudian fahamannya pun salah. Kenapa? Dia paham itu yang sunnah, yang dikerinting-kerinting jadi Maggi itu yang sunnah. Misalnya, berarti fahaman Jul salah. Nah, Walid perlu memperbetulkan fahaman yang salah itu, kan? Sebelum menjadi apa? Sebelum menjadi pandangan pengalamannya, gitu kan? Gitu. Paham enggak? Nah, Walid tunjuk saja supaya kita memahami kontribusi, kan? Kita memahami hubungan lah, kita sebut hubungan senang antara kejahilan dengan kegelapan, antara kejahilan dengan kegelapan, kegelapan dengan kejahilan. Jadi musannif mursyid kita menyatakan bahawa setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala bermula dalam kegelapan kejahilannya. Dan dalam arti kata yang mudah, pelajaran kita ni mau kasih tahu, mau menyedarkan kita, mau kita sedar diri. Nah, itu kan yang kita semuanya bermula dengan kegelapan kejahilan. Nah, itu. Tidak ada siapa yang datang-datang alim terus. Nah, sebab itu kalau boleh bukan datang alim terus. Nah, kamu orang datang bukannya alim terus, datang tidak tahu apapun. Bilang saja asas sudah selesai. Nah, Walid yang kena tipu dengan kamu orang, dengan dia orang sana. Nah, kamu orang tidak tahu apa syok, gitu saja. Tak apa. Okey. Jadi semua orang bermula dengan, bilang sudah tadi ya, semua hamba Allah di sini bilang hamba Allah bermula dengan kegelapan kejahilan. Nah, dari situ jika dia sedar, nah sebab itu Walid bilang message ini terkait dengan sedar diri. Teks ini terkait pelajaran di sini terkait dengan kita menyedari, kita sedar diri kita.
semua orang sedar diri bahawa kita bermula dengan kegelapan, kejahilan. Nah, berarti zero, ya kan? Jadi manusia ini perkembangannya kalau terkait dengan ilmu, nah kita falsafahkannya, kita sebut dalam konteks falsafah bermula dengan zero. Nah, kemudian manusia membina untuk menjadi hero. Ya kan? Nah, kalau kita sebutkan ini dalam konteks ilmunya, hero adalah ulama misalnya. Nah, mau membina diri menjadi ulama itu bukan suatu hal yang sangat mudah. Jelaskah? Dan dia pun bermula dari zero. Jelaskah? Jadi kita dalam proses-proses yang sedang kita sebutkan ini, nah kalau boleh kita mau jadi yang tertinggi, gitu kan? Kita mau dalam soal ilmu kita berada di posisi yang tertinggi, posisi tertinggi. Nah, ini secara umum ya. Mari kita belajar sudah. Nah, ini posisi tertinggi kalau boleh. Tapi untuk sampai di sini, Masya Allah, ada orang sampai, ada orang tidak sampai, ada orang yang sampai sudah, tapi dia masih lagi merasakan tidak sampai, dan sebagainya. Jelaskan? Nah, jadi kita, yang ini, niat, ataupun kita bilang cita-cita. Kan? Yang ini wajib. Kan? Yang ini, yang kita bilang apa? Permulaan. Jadi di sini permulaan kita. Alim itu wajib. Alim itu wajib. Yang ini cita-cita, harus saja. Harus saja. Ulama itu harus. Melainkan jika tidak ada di sesuatu tempat. Sesuatu tempat itu ahlinya berarti ulama dalam satu-satu perkara. Nah, fardu kifayah. Fardu kifayah kepada penduduk di suatu tempat itu untuk mengantar orang belajar supaya jadi apa? Supaya jadi ahli dalam satu-satu disiplin. Sama ada tauhid, fiqh atau tasawuf. Nah, sebagian yang lain mengatakan fardu ain. Jika tidak ada satu orang pun tidak ada, maka fardu ain kepada semua orang. Melainkan dia orang sepakat mengantar mizi misalnya untuk belajar. Nah, gugur fardu ain itu. Tinggal fardu kifayah saja. Yang menjadi masalah, mizi datang bukannya belajar. Nah, itu menjadi masalah kepada orang-orang kampung itu. Kesian orang kampung. Okey. Orang kampung membuat kenduri, mizi mau pergi belajar, sembelih sapi, sembelih payau. Nah, dengan harapan mizi belajar betul-betul pulang. Kan? Pulang di tempatnya nanti dia mau mewarisi satu-satu disiplin. Contohnya dia mewarisi ilmu tauhid. Nanti dia mengajar ilmu tauhid di sana. Mana mau mewarisi ilmu tauhid? Kau pun syirik saja. Contoh. Okey. Dan katanya, nah selain bermula dengan kegelapan kejahilan, nah di sana kau jangan tanya bah, tauhid itu apa, fiqh itu apa, tasawuf itu apa, kenapa, mengapa, untuk apa. Nah, mungkin mereka tidak tahu. Bukan mungkin lagi, memang mereka tidak tahu kan. Apabila berada di dalam kegelapan kejahilan, nah kau tanya tauhid itu apa, dia tidak dapat menjawab. Karena setiap jawaban itu merupakan pandangan daripada fahamnya, daripada pengalamannya, begitu kan? Nah, dia mau jawab apa? Kalau dia jawab pun merapu-rapu saja. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan pengalamannya merapu, menggambarkan fahamannya merapu. Nah, nanti dia melontarkan pandangan yang sangat merapu. Merapu tahukah merapu? Nah, macam kamu orang juga, Pak. Merapu saja. Jam 3 pagi, 6 pagi tidak tidur lagi. Ini perempuan. 5-6 pagi, kukik, mula balik penyakit itu. Semalam kita baling batu sudah atas atap.
Malam ini aku baling lagi batu lagi besar. Kalau baling batu besar pun tak jalan juga, plastik. Tahu tak? Nah, aku tahu saja siapa yang bercakap sampai jam 5 pagi, 6 pagi itu aku tahu saja. Jangan kamu orang cuba-cuba mau bohong. Aku rakam semuanya. Ada yang cerita pasal pisang. Mengarut saja. Jam 5 pagi, 4 pagi cerita pasal pisang. Nah. Bermula ini hari apa? Ini hari malam 1 hari bulan 12. Tulis, kamu orang tulis ya. Bunyi lagi suara pukul 12.30, 12. Dengar, Fas, kau jangan tersengih-sengih di situ. Pukul 12.30. Pukul 12 lampu semua mau tutup sudah. Tidak larat bayar bil, kamu orang tahukah? Nah, mana-mana bilik yang tidak pakai, yang tidak digunakan tutup, kipas ke lampu kah? Khalid pernah berjalan tepi dom tu pagi, semua bilik pasang kipas bah. Kipas. Nah, aku tahu sebab kamu orang jemur pakaian kan. Tahu bah, aku tengok saja dalam tingkap tu. Oh, rupanya jemur pakaian. Semua bilik ada kipas. Oh. Nah. Mungkin lepas ini kamu orang kena bayar duit elektrik. 1 bulan 100. 100 orang 1 bulan. Maukah? Maukah? Tahu. Jadi cuba menjimatkan. Tidak perlulah. Siang hari kau jemur di dalam itu, panas daripada atap itu pun boleh kering. Nak kamu pasang, lupa lagi 3 hari. 3 hari dalam bilik itu kipas terpasang. Sama saja, lelaki pun serupa di surau ini mah. Seorang saja tidur di situ, tapi semua kipas terpasang. Nah, sebab kamu orang dapat percuma, kan? Kamu orang tidak tahu menghargai. Orang yang dapat percuma memang dia tidak tahu menghargai. Nah, disitulah beza di antara orang-orang yang fasik dengan orang-orang yang mukmin. Orang mukmin dia tahu menghargai. Nah, orang-orang yang fasik ada kefasikan di dalam dirinya. Nah, mereka tidak tahu menghargai. Nah, boleh kasih tahu saja perkara ini supaya kamu orang tidak melanjutkannya. Berhati-hati. Jangan membazir. Membazir itu saudara syaitan. Apa maksud saudara syaitan? Apa maksud saudara syaitan? Nah, membazir itu syaitan sebenarnya. Saudara itu menunjukkan kehampiran, kedekatan dengan syaitan. Itu kan. Jadi hati-hati. Dengarkah? Nomor 1 yang geram ni sampai 5 pagi cakap-cakap lagi tu Walid sangat geram. Sebab perempuan saja. Kalau lelaki, Walid luku kepala, pergi luku sorang-sorang. Walaupun lelaki lebih teruk daripada perempuan. Nah, teruknya main game. Sekalipun tidak serah, tapi tidak apa-apa. Sebab setiap yang tidak serah, berjanji dan tidak serah mengikut jadualnya, selepas ini Walid tidak akan bagi telefon selama 3 bulan. Nah, Walid tahu, bila tiada telefon 3 bulan, dia akan beli telefon lain. Itu perangai kamu orang. Namanya anak Sabah, sangat tidak boleh tidak ada telefon. Nah, Walid lihat ini bukan saja daripada kamu orang. Nah, Walid lihat juga di pondok-pondok lain. Pondok-pondok lain pun sama saja. Memang perkara telefon ini sangat susah bagi anak-anak Sabah. Walid pun heran, tidak tahu kenapa. Dan keperluannya bukan belajar, keperluannya bukan mau cakap dengan mama bapak pun. Keperluannya mau main game saja. Keperluannya mau apa? Mau enjoy dengan media sosial, itu saja. Memain dengan. Jadi Walid pun tidak tahu itu. Dan Walid akan memperkuatkan
Dan siapa-siapa yang tidak suka, tidak boleh terima, boleh tahan telefon 3 bulan tidak boleh gunakan, boleh tahan lagi, kalau beli boleh ambil lagi, beli lagi boleh ambil lagi. Siapa yang tidak boleh tahan, mohonlah untuk berhenti. Termasuk bangkil, boleh nasihatkan. Nah, mohonlah untuk berhenti. Apabila berhenti, nah Walid pun pulang sendirilah. Walid tidak kasih duit lagi ya. Nah, tiket kapal terbang Walid tidak kasih ya. Jadi kamu orang perlu minta halal untuk tiket kapal terbang yang kamu orang datang sepatutnya untuk belajar itu. Itu perlu minta halal. Jelas kan? Okey. Kemudian katanya, dan dalam keadaan yang tidak tentu hala. Nah, apabila berada dalam kejahilan, kegelapan kejahilan, nah sudah tentu berada dalam keadaan yang tidak tentu hala. Apa maksud tidak tentu hala? Maksudnya tidak ada arah tujuan. Maka sebab itu kita beralasan jelas ya, orang yang jahil, khususnya iman, Islam dan ihsan, nah mereka sebenarnya hidup dalam keadaan yang tidak tentu hala. Nah itu. Cuma tinggal lagi di sana mungkin ada taklid gitu kan. Ada sifat meniru orang lain dan sebagainya. Nah, kalau dia meniru yang baik mungkin dia selamat. Tapi kalau dia meniru itu yang salah, ada dua keadaan kan. Keadaannya hak atau batil, betul atau salah. Nah itu berjalan sampai hari kiamat. Nah kemudian kita yang berada di dalam kegelapan kejahilan itu nantinya akan meniru, kan? Nah untung-untung kita meniru yang hak, meniru yang benar. Nah selamat kita di situ. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang akan berlaku, kan? Nah lebih buruk kalau kita meniru itu yang salah. Seperti hari ini ramai orang meniru dan meniru yang salah. Dalam konteks kebudayaan, konteks culture. Nah, betapa ramai kita hari ini mau jadi orang putih. Tadi sebelum petang tadi terlelap, letih sangat, tertidur. Boleh terbaca satu artikel dalam Facebook. Bukan artikel, ada videonya semua. Datang budaya baru pula sekarang. Kan? Budaya ini dalam kajian itu mengatakan mungkin dia datang dari gabungan antara benua Asia dengan Eropah, gabungan. Kan? Perempuan-perempuan, Walid tidaklah rasa baru. Sebenarnya benda ini lama sudah. Tapi baru dari sudut penonjolan. Tahu tak? Nah, anak-anak perempuan sekarang tindik pusat. Kan? Tindik pusat. Kemudian pakai rantai dari pusat itu, rantai sampai masuk ke dalam. Nah, berarti dia tindik daripada kemaluannya sampai ke pusat. Nah, aku mau cerita itu. Nah, budaya ini sedang berkembang pesat. Tahu tak? Tahu tak macam mana gambarannya? Tidak ada gambarannya, kulukis ya. Kulukis saja, Pak, kasih kamu orang tahu. Boleh nampak kah? Kulukis saja, Pak. Aku mana tahu lukis elok-elok. Nah, macam ini kan. Ini kan orang perempuan. Itu kan. Macam mana? Begitu kan? Ini kan orang perempuan. Nah, begitu. Begitu kan? Begitu kan? Betul kan? Nah, di sini pusatnya. Jadi dia akan di sini apa dia pakai apanya kan? Gitu kan? Jadi dia akan tindik di sini, dari sini dia akan tindik, di sini tindik, di sini tindik. Nah, di sini dia pakai rantai, Pak. Tahu kan?
Faham tak aku cerita? Nah, sekarang jadi sedang berkembang budaya itu di kalangan remaja. Nah, orang-orang macam kamu orang remaja kan. Nah, kau sekarang bilang begitu bangkil, kau tidak tengok lagi wah. Kau tengok kau jatuh hati wah, jatuh cinta wah. Ada boleh gitu kau. Nanti kau pun subang di sini. Kan? Allah ya Allah. Nah, dulu datang macam-macam budaya. Walid pernah berjumpa di Sungai Petani itu. Sungai Petani itu. Walid rasa budak ini datang dari kampung mana-mana, ulu-ulu sana. Datang ke Pekan, datang ke bandar dengan pakaiannya. Kamu cerita macam mana ya? Ini budaya yang merasuk remaja. Pernah satu ketika dengan rambutnya pang-pang gitu, kan? Ini bukan rambut, ini rambutnya satu lurus begitu kan. Kasutnya panjang macam kasut apa? Macam kasut, ada satu kartun itu apa? McDonald. Mac apa? Macam kasut badut tu. Okay. Selamba saja dia jalan. Allah ya Allah. Jadi daripada situ dah datangnya raver dan sebagainya itu kan, budaya raver, budaya sotong-sotong ini. Betapa rusaknya kamu orang remaja sekarang. Perhatikan Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu orang sekurang-kurangnya, kan? Nah, Mizi kalau kita biarkan dia pun raver juga. Kan? Sebab Mizi dia dekat dengan, dia cenderung kepada kejahatan lebih banyak daripada cenderung kepada kebaikan. Itu Mizi. Aku nampak saja dahinya, matanya, otaknya kan. Jadi aku berdoa saja, ya Allah, mudah-mudahan peliharalah budak ini walaupun dia cenderung kepada jahat. Ya Allah, kasihlah dia jadi baik di penghujungnya. Begitu aku doa. Kau jangan terkena tempias-tempias dia, tahu kan juga. Bahaya dia ini. Aku takut lagi satu, aku takut dia bawa lari anak darah orang dalam kampung itu. Kau mau letak muka di mana? Kita mau letak muka kita di mana, Jul? Nah, itu aku takut. Dia mau mati itu dia punya pasal, kan? Oh, Mizi mati kerana dimakan buaya. Alhamdulillah. Nah, itu saja kan? Kan susah. Nah, kalau dia tidak mati, dia hilang, dia bawa lari anak darah orang. Nah, Walid mau buang muka di mana? Sila. Faham tak? Nah, kalau dia bawa lari itu sila. Nah, silakan. Aku tidak marah, Pak. Nah, dia pun bilang tidak mau kau, Pak. Kau perasan pula. Kau pikir dia mau kau ke? Nah, kau bilang tidak mau. Nah, kau ni. Okey. Nah, perhatikan. Dan keadaan yang tidak tentu hala. Jadi tidak tentu hala padhabit mumimi. Tidak ada arah tujuan. Tidak tentu hala tiada arah tujuan. Nah, itu kan. Itu tidak tentu hala. Nah, kita sebut istilahnya supaya nanti kita lazim saja ya. Tiada arah. Dua hal di situ. Satu, tiada arah ya. Satu, bilang di sana tiada arah. Yang kedua, tiada tujuan. Nah, coba fahami satu-satu. Tiada arah apa artinya? Tiada arah artinya tiada panduan untuk diikuti. Ya kan? Nah, asasnya Walid ajar sudah kamu orang. Ini asasnya. Dasar yang mula-mula kamu orang belajar antaranya ini.
Allah, agama, diri. Nah, ini asas yang kamu orang belajar semua orang. Nampakkah? Allah, agama, diri. Nah, perhatikan berdasarkan fakta ini. Berdasarkan kepada fakta arah. Bila dibilang tiada arah, berarti tiada satu set panduan, tiada manual operation. Operation manual. Nah, cakap orang putih pun kena betul, Pak. Cakap orang putih bukan telur ayam, ayam telur. Dia begitu. Tadi Walid dengan mamamu dengar. Tapi bukan orang putih, dia orang Rusia. Orang Rusia. Tapi dia cakap Melayu Indonesia kan. Bunyi jadi macam-macam. Nah, itu saja untuk syok-syok menghiburkan diri. Nah, jadi agama itu antara lain menjadi operation manual. Menjadi panduan. Menjadi panduan. Panduan inilah yang akan membawa kita kepada arah yang benar. Jelaskan? Nah, ini Walid ajar kamu orang dulu. Diri perlu berhubung dengan agama. Kerana agama adalah wasilah. Wasilah inilah yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini belajar sudah di dasar. Mana-mana diri yang tidak menghubungkan diri, yang tidak berhubung dengan agama, nah, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu kita bilang agama menjadi wasilah. Itu kan? Nah, wasilah dari segi apa? Wasilah dari segi menunjukkan arah kepada kita. Nah, itu jelas. Okey? Dan yang kedua, tujuan. Nah, kalau sekarang kita nampak sudah arah, agama. Nah, tujuan tidak asing lagi, Pak. Tujuan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diri kita berjalan mengambil agama, diri kita mengambil agama sebagai arah, ya, dan tujuan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, analogi ini sangat penting, walaupun Walid sebut dalam ayat-ayat yang sekejap begitu, sekejap begini, ya, tapi setiap analogi ini sangat penting. Bermaksud kamu orang perlu faham dan perlu boleh menyatakannya. Dan inilah yang kita akan nyatakan kepada orang lain. Sama ada dalam konteks kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Jelaskah? Nah, itu. Nah, jadi nampak sudah kita di sana. Kegelapan kejahilan dan dalam keadaan yang tidak tentu hala. Nah, apabila kita jahil, nah, kita berada dalam keadaan kegelapan. Nah, sifatnya boleh cerita di sini. Okey. Dan menyebabkan kita tidak mempunyai kehidupan, kita dalam keadaan yang tidak tentu hala. Nah, tidak tentu hala itu termasuk apa? Kita tidak mempunyai pandangan, fahaman, pengalaman terhadap agama, terhadap Allah SWT dan terhadap diri kita sendiri. Itu kan? Nah, ketika itulah hala tuju kita menjadi, sebagian ulama mengatakan menjadi kabur, gitu kan? Nah, sebagian lain mengatakan menjadi ini, seperti mana Syekh kita sebut, menjadi tidak tentu hala. Tidak tentu arah. Dari sini. Kita tengok dari sini, pusing ke sini, ya. Nah, kerana kejahilan itu menjadikan kita tiada arah dan tiada tujuan. Ini yang kita sebut di teks kita tidak tentu hala tadi kan. Nah, jadi kegelapan menyebabkan pandangan kita salah, fahaman kita salah, pengalaman kita salah. Kan? Pengalaman itu berarti kita lalu berapa tahun. Nah, di sini Mizi lalu 2 tahun 3 tahun sudah kan. Nah, 2 tahun 3 tahun sudah. Berarti pengalaman selama 2-3 tahun itu betul atau salah misalnya, kan? Kemudian ini akan mempengaruhi fahaman.
Nah, bukan saja dia lalui masa, di sana dia pun belajar juga kan. Nah, belajar itu nanti menghasilkan fahaman. Fahaman ini kemudian menghasilkan pandangan. Nah, begitu. Cara bacanya begitu kan. Nah, begitu. Nah, pandangan itu nanti akan dikeluarkan. Ha? Kau jangan tengok itu, Bang Mizi. Kau ni tengok ini saja. Aduh. Aku nampak mata kau tu. Kan? Anjung pun tengok itu juga, imajinasi saja. Mata celik tengok itu, lepas tu berimajinasi. Astagfirullahaladzim. Okey, jadi pandangan, fahaman, pengalaman. Nah, jika ini semuanya berpunca daripada kegelapan, maka hasilnya adalah kejahilan. Nah, kejahilan inilah yang akan menyebabkan kita, manusia umumnya, hamba Allah disebut di sana, menjadi tiada arah, tiada tujuan. Nah itu. Tidak tentu hala. Menjadi tiada arah, menjadi tiada tujuan. Nah, dalil apa menjadi tiada arah, tiada tujuan? Nah, ada orang hidup semata-mata cari makan, zalim, tipu dan sebagainya. Seperti tidak ada agama di sana. Seperti tidak ada apa? Tidak ada Allah Subhanahu wa taala di sana. Kan? Nah, ada orang begini, ada orang begitu. Ada orang yang hidupnya tidak mengambil agama sebagai panduan hidup. Hidupnya semata-mata hidup. Lebihnya kerana dia ada kemanusiaan. Seperti mana manusia-manusia yang lain. Nah, kalau soal ada kemanusiaan ataupun nilai diri, haiwan pun ada nilai diri, kan? Nah, dom dia orang ini, kan? Kamu orang punya dom tepi kandang kambing saja, kan? Nah, kambing di sini, kamu di sini, kan? Pernah ada kambing itu mengurat-ngurat kau sila? Sila. Ada. Yang tablik itu. Nah, di sini ada tablik satu, bahkan. Ada yang mengurat-ngurat sila. Ha? Pernah mengurat sila? Dia panggil sila? Dia panggil macam mana? Dia mengurat macam mana? Sila cerita. Nah, sekarang kita ada satu pengalaman baru, Pak. Pengalaman baru, kambing mengurat sila. Nah, Walid pun baru dengar saja. Ha? Kau cerita sikit pengalaman kau macam mana dia mengurat kau? Jadi, tak tahu. Macam mana kau tahu dia mengurat kau? Ha? Dia pergi dekat sila. Dia cium, itu biasa saja. Yang betina itu pun cium kami orang jantan ini. Macam mana? Itu biasa saja. Nah, maksud Walid, sila aku mau menikah dengan kau. Adakah dia cakap begitu? Kami itu cakap dengan? Kami itu cakap piwit. Kau jangan merepet. Yang mana? Aku mau sembelih sudah. Yang mana? Yang tablik. Nanti ku tanya dia dulu sekejap lagi. Nah, kalau dia mengaku betul, jadi berarti mereka lebih mempunyai nilai dan norma diri, betul kan? Nah, kalau manusia pun begitu, sama saja manusia, haiwan dan sebagainya. Dalam konteks nilai dan norma diri, betul? Nah, itu. Jadi hakikat sebenarnya adalah agama. Itu yang kita bilang tadi, tujuan, arah adalah agama. Tidak boleh lari selama-lamanya. Agamalah yang menetapkan manusia itu mempunyai arah yang tepat, arah yang betul. Nah, tanpa agama, manusia jadi macam-macam. Nah, Walid kasih pandangan saja pada kamu orang yang perhatikan. Orang Sabah sama saja dengan orang sebelah Indonesia. Muslim pun tatu penuh badan. Boleh nafikan, Mizi? Boleh nafikan? Muslim, Pak. Nama apa? Nama Rahim lah, nama Kasim lah, nama Dolah lah, nama... Kenapa kau tiba-tiba ketawa begitu? Kau sakit buntut kah? Itu aku bilang dia jahat. Dia mempunyai fahaman, pandangan yang jahat. Fahaman yang jahat, pengalaman yang jahat juga. Itulah aku tunggu-tunggu si Sofia macam mana. Nampak pancing bag pun tak nampak sudah. Di mana kau gantung pancing bag kau? Dalam dom. Nah, hari-hari kau pukul pancing bag tu. Betulkah?
Hari-hari bah. Walid mau tengok kekuatan tangan kau punch, kau punya tumbukan itu berapa kekuatannya. Nah baru ku kasih tumbuk mizi bah. Ha? Gitu. Supaya selamat pintu-pintuku dan sebagainya kan. Kau tahu kan satu pintu tu 200 lebih bah. Ha? Jadi kau tengok dulu, nanti kita tengok kau punya kekuatan tumbukan itu. Kalau tidak kuat juga bah, kita ikat mizi di tiang, kau tumbuk dia dalam keadaan terikat begitu bah. Okey. Nah, okey. Jadi jelas sudah semua orangnya. Hala 7 tadi, nah, tentu hala tadi yang dimasukkan adalah arah tujuan. Nah, yang kita cerita di sini adalah dalam keadaan kegelapan kejahilan. Adapun bila kita keluar daripada keadaan kegelapan kejahilan, nah berarti kita masuk di posisi awam. Nah, di situ kan. Nah, bermulalah arah dan tujuan kita. Begitu. Jelas kah? Nah, itu perbedaan. Bermulalah arah tujuan kita. Nah, arah agama. Orang-orang awam akan mula terarah kepada agama. Melihat kepada kepentingan agama dan mau mempelajarinya. Secara benar, gitu kan? Dan mula melihat arah tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keadaan-keadaan yang sebaliknya ya, yang sebaliknya. Okey. Sambung lagi. Melakukan sewenang-wenangnya menurut hawa nafsu kebinatangan semata. Nah, ketika jahil, ketika tidak ada arah tujuan, melakukan. Nah, melakukan itu termasuk amalan sana kan? Nah, tingkah laku di sana. Melakukan, nah tingkah laku ayat amalan, sewenang-wenangnya. Sewenang-wenangnya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Wewenang. Macam mana nak sebut? Wewenang. Tak tahu lah. Maknanya macam tidak ada ikatan apapun. Nah, itu sewenang-wenangnya, seperti tidak terikat dengan apapun. Nah, sekarang kita datangkan dengan perkataan terikat. Betulkah kita tidak terikat dengan apapun? Nah, boleh kasih panduannya ya, panduan pemahaman. Okey, terikat ya. Kita bilang apa? Keterikatan, terikat. Nah, kita terikat dengan kita terikat dengan syariat. Gitu kan? Nah, syariat itu ada iman, Islam, ihsan. Nah, itu kita punya keterikatan ya, terikat kita dengan syariat. Nah, kita di sini sebenarnya, kita terikat dengan syariat. Syariat itu adalah iman, Islam dan ihsan. Itu kan? Nah, di sana. Jadi inilah yang menunjukkan atau meletakkan kita tidak sewenang-wenangnya. Betulkah? Boleh faham tak begitu? Kan? Nah, sila kau tidak boleh buat sewenang-wenangnya. Kenapa? Karena kau terikat dengan syariat iman, Islam dan ihsan. Begitu kan? Nah, Walid pun tidak boleh buat sewenang-wenangnya. Kerana kita terikat dengan syariat iman, Islam dan ihsan. Nah, begitu. Kan? Jadi bahkan semua agama yang wujud di atas muka bumi, tidak kira agama itu menyalahi, bercanggah dengan Islam sebagainya, tapi semua agama mempunyai kita bilang apa tadi? Kalau kita bilang syariat, ya. Nah, kalau kita istilahkan syariat, nah semua agama mempunyai syariatnya, peraturannya tersendiri. Nah, begitu. Kan? Contoh, peraturan yang diamalkan oleh semua agama adalah tidak boleh berzina. Betul kan? Tidak boleh berzina. Kalau agama kita bilang haram berzina, begitu kan?
kita bukan saja ada peraturan, bahkan ada hukuman, gitu kan. Nah, ada agama yang ada peraturan tapi tiada hukuman. Kebanyakan begitu, agama yang datang daripada idealism, datang daripada pemikiran, kan. Nah, kebanyakannya bersifat begitu, ada peraturan tapi tidak ada hukuman, gitu kan. Nah, kita agama yang sempurna, ada peraturan dan ada hukuman. Betul kan Bang Kil? Jelaskah? Nah, jadi kita bercakap dari sudut peraturan saja, semua agama tidak membenarkan zina. Semua agama. Baik namanya Yahudi, namanya Hindu, namanya Buddha, namanya Kristian, namanya apa lagi, macam-macam nama kan yang wujud. Sikh, Bahai, apa-apa saja. Nah, termasuk kita Islam, dari segi peraturan tidak membenarkan zina. Betul? Nah, kita berarti kita terikat dengan syariat tidak boleh berzina, gitu kan? Tidak dibenarkan berzina, tidak boleh berzina. Nah, kita terikat dengan syariat itu. Dan syariat itu berada dalam konteks Islam yang ilmunya bernama fiqh di sana kan? Nah, begitu. Jelaskan? Contoh ya, boleh sebut contoh. Nah, itu bentuk terikatnya kita. Kalau kita hurai semuanya iman dalam konteks tauhid, ilmunya tauhid ada, kita punya syariat dan kita terikat di sana. Contoh, kita tidak menerima 2-3 Tuhan. Kita menerima Tuhan yang disembah itu satu saja. Esa Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha agung, dialah zat yang maha sempurna, dialah zat yang maha indah segala-galanya. Gitu kan? Nah, kita tidak menerima. Nah, itu contoh dalam soal iman. Nah, kita mempunyai keterikatan yang sangat jelas, kan? Dan keterikatan yang sangat jelas itulah yang kita istilahkan sebagai syariat, gitu kan? Faham kah? Nah, okey. Jadi dalam melakukan ai melaksanakan, mengamalkan, itu kan syariat. Nah, kita tidak boleh sewenang-wenangnya. Kan? Itu maksudnya melakukan sewenang-wenangnya. Melakukan apa? Melakukan ai mengamalkan, ai melaksanakan syariat, syariat sewenang-wenangnya. Syariat sewenang-wenangnya apa David? Apa David kau orang tahu? Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya. Berarti kita tidak boleh dalam amalan kita, dalam tingkah laku kita, tidak boleh seperti tidak terikat dengan apapun. Nah, itu maksudnya. Kita mesti terikat dalam soal rohaniah, soal pemikiran dan perasaan. Kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terikat dengan agama. Maka agama Allah SWT melalui wahyunya, agama melalui baginda Nabi SAW antara lainnya mengajar kita jangan bunuh diri misalnya. Berdalilkan dengan wala taqnatu min rahmatillah. Dalil Al-Qurannya, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Nah, ayat itu termasuk hukum jangan bunuh diri. Nah, bunuh diri hukumnya apa kemudian? Nah, itu ada penjelasan-penjelasan. Okey. Jadi tidak ada yang sewenang-wenangnya dalam agama kita, dalam peraturan kita. Nah, tidak ada yang sewenang-wenangnya. Melainkan semuanya dilakukan sebagai kepatuhan terhadap syariat yang sempurna. Nah, itu. Kan? Nah, sila berniqab, atul berniqab, semua orang perempuan berniqab. Nah, kenapa? Kerana aku mematuhi syariat. Nah, begitu kan? Aku mematuhi syariat dalam soal iman di sana ada, dalam soal Islam ada di sana, dalam soal ihsan pun ada di sana. Misalnya, nah kerana kita mematuhi itu, bukan sewenang-wenangnya, gitu kan? Nah, sewenang-wenang ini bukan saja dalam soal percanggahan, tetapi termasuk juga dalam soal pematuhan. Nah, ada pematuhan yang sewenang-wenangnya. Apa maksud pematuhan yang sewenang-wenangnya? Maksudnya dia sendiri tidak tahu kenapa, mengapa. Itu kan? Nah, jadi ikutan, jadi apa? Taklid semata-mata. Nah, itu termasuk dalam sewenang-wenangnya. Jelaskah?
Nah, ini semua berlaku, kenapa? Berlaku karena jahil. Faktor jahil, faktor berada di dalam kegelapan, kejahilan. Nah, faktor itu nantinya menyebabkan kita melakukan sewenang-wenangnya. Yang benar pun kita sewenang-wenangnya, yang bercanggah pun kita sewenang-wenangnya. Nah, itu, paham tak? Okey. Menurut hawa nafsu kebinatangan semata-mata katanya. Jadi kesewenangan, susah mau sebut, betulkah? Kesewenangan. Jadi sikap tidak terikat dengan sesuatu, sikap tidak terikat dengan sesuatu itu hakikatnya adalah menurut hawa nafsu kebinatangan semata-mata. Nah, itu maksud yang paling mudah, kan? Jadi Walid mau bilang kesewenangan itu takut kamu orang nanti waya nanti putus sebab pikir apa yang Walid cakap. Nah, terjemahannya tadi, tafsirannya tadi, sikap tidak terikat dengan sesuatu, padahal kita semua terikat dengan syariat yang kita bilang, kan? Nah, sikap tidak terikat dengan sesuatu itu pada hakikatnya adalah mengikut hawa nafsu, kan? Tidak terikat dengan sesuatu dalam istilahnya bilang apa ya? Bilang bebas gitu, kan? Kan? Sikap tidak terikat dengan syariat. Bilang bebas, kan? Yang dia orang promosikan born for freedom, born to be freedom, yang diperjuangkan oleh remaja-remaja Eropah. Nah, tidak mau terikat dengan peraturan, tidak mau terikat dengan syariat. Kalau syariat itu dalam agama Kristian, kita katakan peraturan agama Kristian. Nah, tidak mau terikat dengan peraturan Kristian, tidak mau terikat dengan peraturan Yahudi, tidak mau terikat dengan peraturan-peraturan agama ini, agama apapun. Nah, mereka mempromosikan born to be freedom. Jadi freedom itu adalah kebebasan daripada terikat dengan syariat yang kita bilang tadi. Nah, kalau agama kita bilang syariat, kan? Nah, mana mungkin kita begitu? Mana mungkin kita bebas daripada terikat dengan syariat? Mana mungkin? Nah, sila kau jangan keluar jalan sini pakai seluar pendek, ya. Nah, contohnya begitu. Kenapa? Kenapa Walid tidak benarkan itu? Kenapa? Nah, kerana saya terikat dengan syariat. Bilang begitu sila. Jelaskah? Nah, begitu juga kalau nantinya Jamal Pak Tongkol datang mau ajak kau, sila jom kita pergi sana, pergi sini makan angin bersama. Nah, kau bilang tidak boleh Bang Jamal. Kenapa? Kerana saya terikat dengan syariat. Nah, begitu. Faham tak? Ini dia telefon ajak kau dating saja, okey. Nah, aku takut Lina pun terjangkit juga penyakit itu. Pantau saja nanti, pasang chip dalam tangan kamu. Tengok, tap, screen. Oh, Atul rupanya tengah dating di apa? Tidak tahu nama tempat kamu. Tuaran. Nah, Tuaran. Nah, kita adjust satellite saja. Satellite. Tekan sekali, cop, dia kasih. Nah, itu imajinasi. Tiba-tiba Atul kena renjatan elektrik. Keras gitu. Faham kan? Sebab ada chip dalam tangan kau, chip. Masukkan chip. Microchip. Mimi pun ku masukkan chip juga pada sana. Kau dengarkan Mimi? Okey, Pak. Okey, terus. Jadi apa yang sewenang-wenangnya itu tadi berarti tidak terikat dengan syariat tadi. Nah, itu sebenarnya hawa nafsu kebinatangan semata-mata. Nah, dia tulis di sini hawa nafsu kebinatangan. Kenapa hawa nafsu kebinatangan? Haiwaniyah, kan, dalam istilah kita adalah haiwaniyah. Nah, oleh cerita sudah hurai sudah. Musannif lazim menggunakan istilah hawa nafsu haiwaniyah ini pada menggambarkan himpunan semua nafsu-nafsu yang buruk. Konsepnya begini, Pak. Konsep, ya. Mau
cerita konsepnya. Mana ada tempat lagi kah di sini? Nampak tak kamu orang? Nah, di sini pula. Konsep nafsu tadi kan? Bilang haiwaniyah. Nah, begitu seolah-olahnya. Kan? Haiwaniyah ini berarti dia meliputi sudah. Ini haiwaniyah. Ini syahwiyah. Dan ini badaniyah. Nah, berarti haiwaniyah itu meliputi semuanya. Gitu kan? Nah, dalam haiwaniyah itu ada syahwiyah, ada badaniyah. Nah, begitu maksudnya. Nah, kenapa dan mengapa musannif lazim menyebut nafsu badaniyah, nafsu haiwaniyah. Ya kan? Nah, berarti apabila dia menyebut nafsu haiwaniyah, berarti ketiga-tiga nafsu besar itu kompromi sudah di sana. Okey. Jadi katanya melakukan sewenang-wenangnya menurut hawa nafsu kebinatangan semata dalam semua tindak tanduk hidup. Dalam semua tindak tanduk hidup. Nah, tindak tanduk itu apa? Satu bilang tindak, yang kedua bilang tanduk. Tanduk. Kan? Kemudian kait dengan hidup. Nah, hidup bertanduk ke? Sedar atau tidak sedar, ya. Istilah tindak tanduk itu mewakili dalam keilmuan kita, ya, mewakili rohaniah dan jasmaniah. Jelaskah? Tindak, nah itu mewakili tindak mewakili rohaniah, sedangkan tanduk mewakili jasmaniah. Nah, kau mau tahu kenapa istilahnya tanduk, kau buka kamus Dewan. Boleh, tidak ada masa mau mengajar itu. Nah, aku tulis saja di sini. Tindak. Tindak mewakili jasmaniah. Okey? Nah, tanduk mewakili rohaniah. Dan tindak mewakili jasmaniah. Nah, itu berdasarkan kepada kamus Dewan yang kamu orang cari, ya, edisi ke-8 itu ada. Nah, tindak, nah orang bilang tindakan, kemudian dan sebagainya, berarti melibatkan jasmaniah. Kan? Nah, apa tindakanmu Mizi apabila kau lapar? Bukan tidur kah? Nah, tidur pun tindakan, makan pun tindakan, betul kan? Mizi apabila dia lapar, dia tidur. Nah, Mizi bertindak tidur apabila dia lapar, betul kan? Tindakan. Nah, itu berlaku secara jasmaniah. Nah, tanduk ini, tanduk. Orang dulu-dulu membahasakan tanduk itu adalah sesuatu yang wujud di kepala, gitu kan. Nah, jarang ada tanduk di kaki. Apapun, gitu kan. Dalam imajinasi kita, tanduk yang bertanduk sentiasa wujudnya di kepala, gitu kan. Nah, Walid tengok ada satu cerita apa ya? Cerita animasi kan? Animasi. Science fiction itu kan. Narnia. Mamamu yang ajak aku boleh tengok kah? Narnia. Kan? Nah, ada satu makhluk yang jenis badan macam kuda. Ya kan? Bukan badan macam kuda, dia campur manusia dengan kuda kan. Lepas tu ada yang memang kuda betul, tapi dia jenis ada tanduk di sini, Nah, apa namanya? Unicorn, kan? Jadi teringat tadi bila sebut tanduk itu di kepala. Nah, unicorn itu pun tanduk di kepala juga. Kambing, selain daripada kambing, kerbau tanduk di kepala kan. Nah, orang pun kalau bertanduk akan di kepala. Kan Mizi kan? Ya, betul Pak. Sama ada dia di sini begitu, atau di sini begitu, atau di sini, nah, tapi tetap di kepala kan? Ya. Jadi tidak mungkin tanduk itu di punggung. Tidak mungkin tanduk itu di punggung kan? Jadi jelas. Okey. Jadi kita balik kepada apa jadi kita bercerita? Tanduk, tindak tanduk. Jadi
Apa sebenarnya? Mau menggambarkan itu adalah hal yang terkait dengan kepala. Jelaskah? Hal yang terkait dengan kepala. Adapun hal yang terkait dengan kepala itu berarti otak, berarti fikiran. Gitu kan? Nah, macam bahasa Melayu juga kan? Macam bahasa Melayu kita, bahasa kita. Aku tengok dengan mata kepala. Dia mau kasih tahu apa? Berarti kulihat dengan fikiranku, Pak. Kulihat dengan akalku, kulihat dengan pikiranku. Nah, bukan semata-mata tengok saja, gitu kan? Jelas kan? Nah, itu maksudnya. Nah, jadi istilah yang terpakai sampai sekarang, nah kita bukan ahli bahasa ya, mau komplain-komplain begitu begini ya. Kita pakai saja. Nah, tanduk, tindak, tanduk kita pakai begitu. Nah, tindak mewakili jasmania, tanduk mewakili rohania. Itu pada hakikatnya. Okey, jadi apabila kita melihat kepada teks kita, kata musannif apa? Kata musannif, dalam semua tindak tanduk, ya kan? Dalam semua tindak tanduk. Nah, dalam semua tindak tanduk itu kita simpulkan tindak dengan tanduk, tanduk dengan tindak. Nah, kita simpulkan ini, kita simpulkan dua ini ya. Kita simpulkan dua ini dengan istilah activity. Ya kan? Dan activity inilah yang kita bilang amalan. Nampak ke kamu orang? Ha? Tidak nampak dari sana kan? Activity inilah yang kita bilang amalan. Nah, semua dalam dasar-dasar kamu orang belajar sudah. Tidak ada yang tidak belajar lagi ni. Activity. Nah, activity itu bilang apa? Amalan. Nah, amalan ini kemudian menjadi pandangan. Menjadi apa? Pengalaman. Nah, pengalaman itu nanti mempengaruhi. Pengalaman itu nanti jadi tabiat dan sebagainya. Ada orang tabiatnya tidak dapat tidur, melainkan kena tengok dulu apa aweknya. Maka dia tidak dapat tidur, melainkan dia tengok dulu gambar aweknya. Padahal aweknya mati sudah. Kan? Nah, itu contoh. Faham kah? Allah ya Allah. Kemudian kata musannif, tanpa mahu mengabdikan diri kepada Allah. Nah, justru kegelapan kejahilan, hidup menjadi tidak tentu hala, sewenang-wenang saja dalam soal-soal syariat, kan? Bahkan terpengaruh, terikut dengan nafsu kebinatangan, semua tindak tanduk dalam semua tindak tanduk hidup. Tanpa mahu mengabdikan diri kepada Allah. Nah, tanpa berarti tidak mahu, gitu kan? Tanpa berarti tidak saja. Jadi dalam kehidupan itu tanpa mahu mengabdikan diri kepada Allah. Tidak mahu mengabdikan diri kepada Allah. Nanti kita simpulkan dalam pelajaran kita. Tidak mahu mengabdikan diri berarti tidak sedia untuk berubudiyah, menyempurnakan ubudiyah, mengelokkan ubudiyah. Nah, itu kesimpulan dalam istilah ilmiah. Tanpa mahu mengabdikan diri kepada Allah. Nah, tidak mahu mengabdikan diri kepada Allah. Lebih senang ikut hawa nafsu saja. Orang solat maghrib dia nganga kedai kopi. Nganga di tom yam. Kedai tom yam. Orang solat maghrib dia nganga. Nah, kita tidak bilang dia tidak solat. Mungkin dia solat di kedai itu sendiri kan. Nah, ada kedai yang menyediakan surau dan sebagainya gitu kan. Allah. Okey. Tanpa mahu mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan, nah kita belajar dalam istilah dasarnya adalah ubudiyah, gitu kan. Dan ubudiyah itu
keluarnya dari fitrah kehambaan, itu kan. Ubudiyah itu datang dari fitrah kehambaan. Nah, dalam fitrah kehambaan itu akan wujud rasa sempurna dengan rasa tidak sempurna. Faham tak? Nah, dalam fitrah kehambaan akan wujud rasa sempurna dengan rasa tidak sempurna dalam hal apapun. Nah, begitu. Naqil, sekarang kau rasa kau sempurnakah ibadat pada Allah SWT? Mustahil. Nah, oleh tanya, kau rasa sekarang ini, kau rasa kau sempurnakah dalam ibadahmu kepada Allah SWT? Mustahil sempurna. Nah, maksud kau tidak sempurna itu kan? Nah, kau guna istilah mustahil kenapa? Kau ni suka guna minyak petrol, ku minta minyak diesel, kau suka guna minyak petrol, hancur bah mesinku. Kan? Nah, contohnya begitu. Okey, bangkil. Nah, kenapa kau jawab mustahil tidak sempurna? Kenapa? Nah. Kenapa kau tidak jawab sempurna saja? Oh, aku punya ibadah sangat sempurna. Nah, kenapa kau tidak jawab begitu? Bukan itu sebenarnya. Sebab fitrah dirimu sendiri menunjukkan keberadaan dirimu. Fitrah kehambaan yang aku bilang tadi. Jelaskan? Fitrah kehambaan itu nantinya akan mencetuskan keadaan rasa, akan mencetuskan dua rasa, sempurna dan tidak sempurna. Nah, fitrah itu sendiri yang akan menyebabkan kita rasa sempurna dan tidak sempurna. Dalam arti kata yang lain, pada hakikatnya manusia tahu dia sempurna atau tidak sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Nah, bangkil kau tahu kau tidak sempurna. Jadi kau pun bilang, aku tidak sempurna dalam ibadahku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau bilang itu tadi kan? Nah, walaupun kau guna istilah mustahil lah, itulah, inilah. Nah, kau memang begitu, Kau suka guna istilah saintifik begitu. Mana aku tahu, bangkil. Kau ni. Okey. Dan katanya, tanpa mahu mengabdikan diri kepada Allah, artinya tidak mahu melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengabdian, gitu kan? Dan tanpa pegangan agama, makin perkataan pegangan, dan tanpa pegangan agama untuk mengawal dirinya. Jadi apabila kejahilan, nah ini juga yang berlaku, tanpa pegangan agama untuk mengawal dirinya. Berarti tanpa pegangan. Pegangan itu terjemahan kita. Pegangan itu adalah terjemahannya. Terjemahan dari apa? Apa, Mizi? Kau ni mau jawab kasih betul-betul, Pak? Jadi bilang Mizi, pegangan itu adalah terjemahan dari tasdik, niat, rasa. Betul kah? Aku rasa salah saja. Nah, sebab itu aku bilang Mizi ini dia suka buat salah. Sebab pandangannya pandangan yang salah, fahamannya fahaman yang salah. Nah, aku bilang sudah tadi. Pegangan terjemahan dari apa? Kau Mimi. Pegangan terjemahan dari apa? Apa? Pandai Mimi. Iktikot bilang Mimi. Kau jangan sebut Arab macam Sabah. Arab kau perlu sebut macam Arab. I'tiqad gitu. Bawa ulang. Ulang bolehkah? Nah, kau praktis malam ini kau duduk depan pintu dom tu, i'tiqad gitu. Okey. Nah, pegangan terjemahan daripada i'tiqad. Jelas kan? Sedang i'tiqad sendiri maknanya apa?
Pada hakikatnya i'tiqad itu sendiri maknanya apa? Nah, itu yang kita bilang simpulan, ikatan, tambatan, gitu kan? Yang teguh, gitu kan? Nah, jadi istilah ini saling berkait pada dasarnya. I'tiqad, aqidah, kan? Tasdiq, nah saling berkait bah. Okey. Dan tanpa pegangan agama untuk mengawal dirinya. Jadi kehidupan itu berlaku dalam keadaan tidak mengabdikan diri kepada Allah. Ya. Kehidupan itu berlaku dalam keadaan tidak mengabdikan diri kepada Allah. Nah, setnya kita terjemah sudah tadi. Dan tanpa pegangan agama untuk mengawal diri. Dan tanpa pegangan, nah artinya tanpa simpulan, tambatan, ikatan dengan agama. Nah, berarti seolah-olahnya hidupnya tiada ini. Ini kita kan? Nah, kita di sini. Nah, hidup kita tiada ini. Kosong di sini. Nah, kosong wasilah, kosong penghubungnya. Yang kita bincang sudah tadi, arah kan? Dia tiada arah. Nah, kalau arahnya tiada, mana mungkin sampai kepada tujuan? Kan? Arah itulah yang membawa kita kepada tujuan, gitu kan? Nah, berarti kejahilan, kehidupan yang berat, kehidupan dalam kegelapan kejahilan tidak akan membawa kita kepada arah dan tujuan. Tidak akan membawa kita kepada tujuan. Nah, jauh kita daripada arah dan tidak menyampaikan kita kepada tujuan. Jelaskah? Nah, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Ada soalan kah? Tidak. Orang yang dalam kegelapan ya, dia tetap bertanggung jawab. Cuma dalam konteks perbahasan ulama, hak untuk memberi kebebasan, kelepasan itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab di sana dia terkait macam kita sebut tadi lah, dia terkait dengan ibu bapa dia bubuh dia dalam orang putih misalnya. Jadi dia pun dalam lingkungan orang putih, mana dia tahu benda-benda ni semua misalnya, berarti dia ibu bapa tu dipertanggungjawabkan. Nah, ibu bapa dipertanggungjawabkan itu satu hal, dia dipertanggungjawabkan tu satu hal lagi, iaitu tanggungjawab mencari kebenaran berdasarkan kepada fitrah. Jadi persoalan wajib tadi, apakah dia pun dipertanggungjawabkan bila dia berada dalam kejahilan, kegelapan ini, sedangkan ibu bapaknya begini. Nah, ada di sudut mana? Di sudut fitrah yang kita sebutkan tadi. Sudut fitrah bertuhan, fitrah beragama, fitrah kehambaan tu di sudut tu. Jadi dalam arti kata yang mudah, semua manusia ada benda tu. Tinggal lagi dia nak ambil benda tu jadi bahagian daripada pemikirannya atau tiada. Itu saja. Sebab itu semua agama duk fikir yang sama. Okey. Okey, persoalan ni masa jahil berarti tak tahu apa langsung lah kita katakan. Okey, dalam kaedah Islam benda ni diperbincangkan berdasarkan kepada persekitaran. Kejahilan itu apakah
apakah dipengaruhi oleh satu sisi adalah keluarga ibu bapa, berarti ibu bapa satu tanggungjawab. Sisi lain adalah persekitaran. Apakah dia berada di satu persekitaran yang tak ada langsung untuk dia tengok ke, rujuk ke, nampak ke misalnya. Nah, jika begitu, nah itulah kita kait dengan suasana Nabi tadi. Kalau suasana Nabi tadi sebelum turunnya risalah kenabian, nah ini dia panggil zaman fitrah, zaman fatrah gitu. Kenapa disebut zaman fatrah? Kenapa disebut zaman fitrah? Artinya tetap jahil. Sebab Nabi tak sampai lagi pada masa tu. Sedangkan jarak tu dah ribuan tahun dah. Berarti tetap jahil. Itu yang disebut sebagai jahiliah tu. Kan? Baik. Orang-orang yang masih mengikut ajaran Nabi itu dipanggil fatrah. Betul kan? Jelas saya sebut kan? Nah, jadi isunya tadi mereka berada di zaman fatrah ataupun fitrah ataupun fatrah. Kebanyakannya menyebut fatrah gitu kan. Nah, berarti bukan dia pergi duduk dalam puak jahil ni, dalam jahiliah ni. Persekitaran masa itu adalah jahiliah. Tetapi ternyata mereka berada di fatrah itu. Mereka tak terlibat dengan jahiliah tu. Kan? Jadi itu kondisi dia. Jadi sama dengan kita balik kepada isu tadi. Nah, individu ni dia dibesarkan oleh ibu bapa dengan suasana yang jahil, kegelapan, kita katakan begitu. Nah, satu sisi ibu bapa itu bertanggungjawab, tetap bertanggungjawab. Tak berubah dah kerana ada dalil dia tentang itu. Antara dalilnya kalau hadis nabinya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fali abawaihi yumajjisunihi, begitu kan, hadisnya bunyi begitulah, kita tak ingat matanya sampai habis. Jadi ibu bapa lah yang akan menyebabkan dia jadi Yahudi ke, jadi Majusi ke, jadi Nasrani ke. Itu tanggungjawab dari sudut tu. Sudut lain adalah persekitaran itu tadi. Jadi apakah dia berkompromi dengan persekitaran itu, atau berdasarkan kepada fitrahnya tadi dia mencari kebenaran. Sebab pengajian kita pun kita jumpa dah, setiap yang mencari kebenaran akan berjumpa dengan kebenaran. Jadi isunya di situ dia bertanggungjawab ke atas diri dia untuk menjadi kebenaran atau tiada. Nah, itu saja. Jelas dia sebut kan? Nah, kalau dia tak responsible kepada diri dia sendiri, tak cari kebenaran, nah berarti sebenarnya dia tidak bertanggungjawab pada diri dia sendiri dan dia bersalah di situ. Itu. Boleh jelas dia sebut kan? Sama konsep dia dengan zaman fatrah itu tadi. Mereka bertanggungjawab mempertahankan kebenaran. Walaupun tak mai lagi baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ini agama yang diajak oleh nenek, oleh Rasul dan sebagainya, mereka pertahankan misalnya. Kan? Jadi, mai kejahilan, jahiliah ni mai macam-macam. Mabuknya, berzinanya yang disebut dengan jahiliah ni, bunuh anak dan sebagainya. Tapi mereka tetap bertahan dengan agama sebelumnya, syariat sebelumnya, kita katakan. Nah, begitu. Jadi situasi itu bukanlah boleh dikaitkan dengan situasi pada zaman Nabi dari sudut kita sekarang ni. Dia begitu. Apalagi di persekitaran itu ada sesuatu yang sebenarnya menggamit fitrah. Di persekitaran itu ada sesuatu yang menggamit fitrah, yang menggamit lah, kita istilah menggamit fitrah. Tinggal lagi dia mencari atau tidak, itu saja. Selalunya dia asyik, dia syok, dia seronok di dalam dunia dia, itu menyebabkan dia tak mencari. Pada hakikatnya rohaniah itu tetap menunjukkan hal yang sama. Boleh faham saya istilah ayatnya? Rohaniah manusia ni sama ya. Dia menunjukkan hal yang sama. Tinggal lagi nak cari, tak mau cari je. Macam tu. Okey. Kita bercakap tentang hidayah. Kita kena patah balik kepada dasar. Apabila kita bercakap tentang hidayah, kita kena melihat kepada dasar. Hidayah ada berapa? 4. Nah, mulakan. Nombor satunya apa? Nombor satu adalah hidayah ilmu. Hidayah ilmu ya, ini hidayah. Bukan macam hidayah. Yang kedua, akal. Yang ketiga, hati. Dan yang keempat, hidayah Allah. Last sekali Allah tulis hidayah. Last sekali ialah Allah Subhanahu wa taala.
Ini konsep hidayah. Ya kan? Jadi yang disebut tadi, Abang Haji sebut tadi, Allah tak bagi dia hidayah. Allah nak bagi hidayah ke mana? Dia tak mendekati ilmu, dengar pun tak mau. Misalnya, kan kita keskan macam tu. Dengar pun tak mau. Ada sisi lain pula, dengar kata mengaji ikut masjid surau. Masjid surau pun dia tak mau, apa lagi nak dengar ilmu, misalnya kita katakan begitu kan. Nah, jadi di sini dia gagal lah satu. Apabila dia gagal di sini, dia akan gagal di sini. Akal dia gagal menemukan diri dia dengan keperluan apa saja yang terkait lah, kita katakan keperluan ibadah kah, keperluan hubungan dengan Allah kah, keperluan apa, akal dia gagal. Di sini kita kata akalnya akan syok dengan persekitaran dia. Itu kan. Nah, apabila akalnya gagal, maka hatinya yang kita kaitkan dengan rasa dan perasaannya juga akan gagal. Nah, apabila rasa dan perasaannya gagal di sini istilahnya kita mengaji dalam konteks kita, sakit kah, mati kah, itulah maksud dia. Kan? Dia akan gagal merasakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan ke atas diri dia. Boleh nampak ada dia punya rentetan tu. Jadi kalau kita bercakap tentang hidayah, kita terus melihat dari posisi ini, dia akan timbul dua keadaan lah. Pro dan kontra, dia akan timbul keadaan tu. Pro-nya, kita cakap pro itu simple. Kita bercakap kontra. Kontranya ialah, kenapa Allah tak bagi dia hidayah? Kan? Kita akan berfikir, kenapa Allah Ta'ala tak bagi dia hidayah? Kalau Allah Ta'ala bagi dia hidayah kan senang. Nah, begitu. Jadi ini bentuk-bentuk kontra yang akan berlaku. Kan? Nah, persoalannya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah berdasarkan kepada kontra itu tadi? Nah, jawab dia, Allah Ta'ala dah bagi hidayah dah pada dasar umum ni, hidayah dah. Satu, Al-Quran. Nombor dua, Nabi. Perutusan Nabi. Itu adalah sifat-sifat hidayah. Dan nombor tiga, ada lagi tiganya di sana. Nombor satu, Al-Quran. Nombor dua, Nabi. Nombor tiga, kalau kita sebut, ada orang menulis ulama' di sini. Ada orang menulis, dia guna istilah apa? Guna istilah, kalau kita semua istilah mudahnya adalah penyeru, mad'u, mad'u. Al-Quran, Nabi, yang ketiganya mad'u. Mad'u lil haq. Ada yang sebut lil haq, ada yang sebut mad'u lil ma'ruf. Mad'u lil ma'ruf wan nahyu lil munkar. Ada yang menyebut begitu. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan atas nama hidayahnya itu, Allah menurunkan Al-Quran, kemudian menurunkan kepada kita Nabi, dan yang paling dekat dengan kita, Allah menurunkan mad'u, orang yang menyeru berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ada orang yang menyeru kepada hak, kan, sampai hari kiamat. Jadi ini terkait dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kontra kepada pandangan yang mengatakan yang mengatakan macam tu tadi, itu sebenarnya pandangan Jabariyah, pandangan Qadariyah. Dia akan butuhlah, dah Tuhan nak buat hang begitu, Tuhan nak tetap begitu lah, misalnya kita katakan. Nah, pandangan-pandangan macam tu adalah pandangan-pandangan menyalahi. Ini konsep untuk mudah kita faham. Jadi dalam konteks hidayah, bukan Allah Ta'ala tak bagi hidayah, bagi dah. Itu kan. Tapi dia sendiri tidak mendekati hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nantinya Al-Quran, hadis Nabi, semuanya ada di sini, kan? Mad'u lil haq ini ustaz lah. Itu je. Kan? Semuanya berada dalam konteks ilmu. Boleh nampak mudah ya kan? Begitu kan? Ini berdosa. Hal berdosa ni bukan kita fatwakan, bukan kita fatwakan. Sebenarnya para ulama kita memfatwakan hal itu panjang. Jahil itu sendiri adalah dosa. Sebab itu kenapa dan mengapa kita perlu survive keluar daripada murakkab kepada jahil juga tapi awam.
Yang disebut dengan jahil basir. Itu. Boleh clear semua tu kan? Clear? Alhamdulillah. Okey. Berhenti kita Kau ada lagi Okey. Kau jangan terlalu saintifik makil ya. Nanti kau saintifik kau tidak tahu. Contohnya Rezora Fedorosa. Aku tidak tahu apa itu. Yang ku tahu itu asam payah saja. Oh, ini minggu lepas buat kutip. Mana ku ingat lagi sudah. Apa? Tanya saja. Tentang ibadah itu di dalamnya ada hubungan dan perasaan yang wujudkan tujuannya yaitu Allah. Dan hasilnya barokah dan kebajikan yang menyebabkan kita akhir dengan Allah. Okey. Jadi ikhlas itu benar-benar Ikhlas. No, dalam semua itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak terpakai semuanya. Nah, ikhlas itu dia bukan datang sisi lain. Nah, ikhlas itu dalam setiap yang kau sebutkan tadi itu semua ikhlas, kan? Ada berapa step yang kau sebutkan tadi? Nah, semuanya mesti berdiri dengan ikhlas. Ya kan? Nah, ikhlas itu gambarannya pada tujuan. Nampak tak? Nah, yang kau cerita tadi implikasi campur-campur semua kan? Nah, ikhlas itu berdiri dengan tujuan. Nah, jika tujuanmu Allah Subhanahu wa taala, nah berdiri sudah ikhlas di situ. Ikhlas itu berada di sisi rasa dan perasaannya. Nah, kau mau dhabit di mana duduknya ikhlas? Ikhlas itu berada di posisi rasa dan perasaan kita. Nah, di situ. Okey. Siap. Cukup sampai 9.50 sudah ni. Tadi cadang jam 9 mau berhenti saja boleh. Betul. Berhenti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khil fatihin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنا ومنكم.